Oke, tadi yang katrol itu ya. Oke, ini kan katrolnya ini. Nah, ini katrol. Kemudian seperti ini ya. Ya. Lalu ada gaya gini ya. Satu atau dua gayanya? Satu ya. Ditarik kemana? Ke bawah. Seperti ini. Iya. Nah, sekarang ini kalau ditarik ke sini, berarti katrol kan muter ke sini, ya kan? Nah, terus yang di sini, ini adalah lengan momennya. Jadi ini adalah lengan momennya. Ini tegak lurus ini ya. Ini berarti L-nya. Maka L di sini dari titik ini ke titik ini sama dengan apa? Kalau ini lingkaran dari tengah ke kelilingnya. Jadi apa? Jari-jari. Ini kan sama dengan jari-jari. Maka di sini L-nya itu adalah sama dengan jari-jari. Nah, ini ada gaya, ada F. Nah, berarti torsinya ini itu sama saja dengan F. Oke, ini kali L. Nah, F kali L-nya berarti ini sama saja dengan F dikalikan dengan R-nya. Nah, sementara torsi itu kan sama saja dengan I dikalikan dengan alfa. Alfa itu sama dengan, yang ditanyakan apa di situ? Tangan sial. Percepatan tangan sial itu kan berarti A ya. Oke. Nah, ini berarti ini kan sama dengan I dikalikan A dibagi dengan R. Nah, I itu kan sama saja dengan KMR kuadrat. Nah, biasanya untuk yang ini itu adalah setengah MR kuadrat. Ini dikalikan A dibagi dengan R. Gitu. Nah, torsinya ini kan sama dengan apa? Di sini adalah F dikalikan dengan R tadi kan. Nah, R-nya bisa naik sini nih. Maka ini kan bisa dicoret. Ya kan? Nah, jadi maka ini sama dengan 2F, ini sama saja dengan M dikalikan dengan A. Ini R dengan ini ya, dicoret, lalu ini juga hilang. Maka sama dengan, jadi di sini A-nya berarti sama dengan apa? 2F dibagi dengan M. Itu untuk ini ya. Ini kalau keadaan seperti ini. Nah, cuman apa lihat, coba lihat itu di sini. Kalau datang sini. Nih. Ups. Dikatakan di sini gesekan tali dengan gesekan sumbu diabaikan. Momen inersianya I. I-nya ini itu sama dengan beta. I sama dengan beta. Kemudian tali ditarik dengan gaya F. Maka hubungan yang benar percepatan tangensialnya itu sama dengan apa? Oke. Jadi di sini kita pakai torsa. Oh, lah iya nggak masuk situ tuh. Nggak tahu kenapa. Harusnya sih masuk ya, dan dari Bopasol. Nah, ini ada alfanya ya, ini alfa. Ini alfa. Nah, torsi itu kan sama saja dengan I dikalikan dengan alfa kan. Berarti alfa ini kan sama saja dengan torsi dibagi dengan I ya. I-nya kan sama dengan beta. Lalu torsinya ini kan sama saja tadi dengan F dikalikan dengan R kan. Ini dibagi dengan berarti beta. Maka ini sama dengan F R dikalikan dengan beta pangkat min 1. Ya udah, coba nih sesimpel ini ya, seperti itu. Jadi karena ini kan ada diketahuinya ini masing-masing gitu. Nah, yang nomor 26 itu kan ditanyakan dengan apa ya, torsinya ya, torsinya yang ditanyakan. Berarti kalau torsinya yang ditanyakan ya cukup di sini yang I kali alfa ini ya, I-nya itu sama dengan beta gitu. Seperti itu sih. Oke? Ya, ada lagi yang lain yang di sini atau mungkin berikutnya lagi kalau misalnya ini ya. Ini biasanya nanti berhubungan dengan ini. Nah, ini ada benda gitu. Ya, ada katrol lagi. Di sini ada katrol seperti tadi. Oke, ini katrol. Kemudian ada benda. Ada benda nih ya. Ada benda ini di sini dengan di sini. Dua-dua ada benda. Dua-dua ada benda.
Jadi benda 1 ada di sini, kemudian benda 2 ada di sini ya. Anggaplah di bawah juga ada ini ada lantainya, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita sebut aja yang di sini adalah M1. M1, yang ini adalah M2. Sekarang ini diagram bebas gayanya dulu yang harus tahu. Yang ini berarti apa? Gaya yang turun ke bawah ini apa? W1. Yang ini adalah W2 ya. Ada W1, ada W2. Nah, ada W1, ada W2, lalu di sini tuh ada tegangan tali nih. Tegangan tali itu pasti pulang balik. Ini tegangan kita sebut dengan T1, kemudian yang ini kita sebut dengan T2. Nah, kalau misalnya W2-nya lebih besar daripada W1, maka benda 2 naik atau turun? Turun, maka ini percepatannya akan ke sini. Ini adalah A. Yang benda 1 berarti dia akan naik kan? Ini A. Nah, katrolnya berarti akan muter nih. Muter ke sini. Ini katrolnya muter ya. Katrolnya muter, maka kalau misalnya kita tidak mengabaikan masa katrol, kalau diabaikan masa katrolnya nggak ada masalah. Jadi misalnya M daripada katrol itu kita abaikan, diabaikan. Nah, kalau diabaikan itu berarti tegangan tali T1 dengan T2 aja itu akan sama. Maka T1 ini akan sama dengan T2. Nah, untuk mempercepat, jadi Ibu akan kasih jalan cepatnya dulu. Nanti kalau misalnya mau jalan lambatnya, nanti Ibu jelaskan ulang. Untuk mempercepat berarti kamu langsung pakai A. Ya, ini sigma F itu kan sama dengan M dikalikan dengan A. Maka A-nya ini akan sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan massa. Nah, massanya ini ada dua, ada massa benda 1 dan ada massa benda 2. Berarti nanti kamu masukkan massa benda 1 ditambah dengan massa benda 2. Sigma F-nya caranya gimana? Yang searah, jadi untuk tegangan talinya, ini ya, ini kamu abaikan dulu. Kenapa? Karena ini saling menghilangkan. Ini jalan cepat ya. Nah, karena ini W2-nya itu searah dengan A, maka kita kasih tanda dia positif. Lalu W1-nya ini berlawanan arah dengan A, berarti kita kasih tanda negatif. Jadi sesungguhnya gaya yang menyebabkan dia bergerak itu adalah W2 dengan W1. W2-nya searah, maka sigma F-nya kita tulis yang positif dulu. Jadi di sini W2 dikurangi dengan W1, kita bagi dengan massa 2 atau massa 1 ditambah dengan massa 2. Nah, W2 itu kan sama dengan M2G dikurangi dengan M1G. Ini kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2. Maka ini sama saja dengan M2 dikurangi M1 dikalikan gravitasi. Ini dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Untuk memudahkannya, selisih massa dibagi dengan jumlah massa kita kalikan gravitasi gitu ya. Selisih massa dibagi dengan jumlah massa kita kalikan dengan gravitasi. Ini jalan cepat. Ini kalau massa katrolnya kita abaikan. Tetapi kalau massa katrol kita tidak abaikan, jadi misalnya M katrolnya tidak sama dengan 0 atau kita tidak abaikan. Kamu tinggal tambahkan ini. Jadi A-nya nanti untuk jalan cepatnya di sini adalah M2 dikurang M1, kita kalikan gravitasi, pembaginya yang akan berubah. Di sini M1 ditambah M2, ini kita tambahkan dengan K dikalikan dengan M daripada katrol. Seperti itu ya, dikalikan ini ya, ditambahkan dengan K dikalikan dengan M katrol. Nah, ini untuk mencari percepatannya. Nah, kalau ini maka T1-nya nanti tidak sama dengan T2. T1 tidak sama dengan T2. Asal rumus ini dari mana kamu tahu enggak? Enggak tahu. Ya, harusnya ada dijelaskan itu di kelas 11 ya, harusnya. Nah, asalnya gimana? Nah, ini Ibu turunkan ini asalnya. Jadi, kalau kita memandang benda yang satu, benda yang pertama. Benda pertama tadi ini kan hilang lagi. Aduh. Oke. Tapi ada sih di rekaman di sini ada ya, terekam sih. Oke, jadi ini ya. Nanti kamu bisa lihat situ di laptopnya. Nah, sekarang ini kita mau melihat apa sistemnya ya. Tadi kan benda satu nih. Lalu ke sini kan ada tegangan tali ini di sini. Oke, ya. Jadi ini kan tadi W1. W1 lalu di sini adalah T1 kan. Nah, sekarang W1 tadi kan bergerak naik ini percepatannya. Maka ini adalah positif, yang ini adalah negatif gitu ya. Jadi kalau gini kita mencarinya apa? Sigma F1 itu sama saja dengan M1 dikalikan dengan A. Nah,
F1-nya ini berarti sigma F1-nya artinya resultan gaya pada benda pertama, ini T1 naik, W1 turun, berarti ini adalah T1 dikurangi dengan W1, ini sama dengan M1 dikalikan dengan A. Maka T1-nya akan sama dengan W1 M1 ya dikalikan dengan A, ini B-nya pindah ke sini, maka ini ditambah dengan B1. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Lalu selanjutnya, untuk yang benda 2, pakai ini lebih cepat. Di sini ada W2, kemudian yang ini ada T2. Bendanya turun, maka ini yang positif, ini yang negatif. Jadi di sini sigma F2 itu sama saja dengan M2 dikalikan dengan A. Berarti W2 dikurangi dengan T2 sama dengan M2 dikalikan dengan A. T2-nya pindah sana. T2 berarti sama dengan W2 dikurangi dengan M2A. Kita dapat ini, satu yang ini. Nah, sekarang ini tadi ya. Gak apa-apa, nanti kamu bisa putar ulang lagi ini videonya ya. Videonya nanti kamu bisa putar ulang lagi, kan Ibu akan share nanti. Nah, oke. Nah, yang ini tadi kan T2 nih, T2. Yang ini adalah T1 kan. Nah, karena ini muter ke sini, maka ini kita anggap yang ini positif, yang ini kita anggap negatif. Jadi kita ambil T2 dikurangi dengan T1, ini kita kalikan dengan R, jadi dari sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa. Ya, sigma torsi. Jadi T2 dikurangi T1 kita kalikan R, ini sama dengan I dikalikan dengan alfa. Gitu. Nah, sekarang berarti kita kasih masuk nih T1 dengan T2-nya. T1-nya, T2-nya apa ini? B2 dikurangi dengan M2A ya. Atau langsung tadi di sini juga nggak apa-apa. Ini T2 kan sama dengan tadi B2 dikurangi dengan M2 dikalikan A kan. Kemudian T1-nya itu sama dengan apa? M1A ditambah dengan W1. Atau kita tulis di sini adalah W1 ditambah dengan M1A ya. Nah, ini kita kurang. Kalau kita kurang ini kan jadi T2 dikurangi dengan T1 kan. Maka ini sama saja dengan B2 dikurangi dengan W1 dikurangi dengan M2A dikurangi dengan M1A kan. Ya, ini bisa dimasukin di sini nih. Jadi di sini adalah W2 dikurangi W1 dikurangi dengan M2A dikurangi M1A ya. Ini kita kalikan dengan R sama dengan ini apa? Momen inersia itu kan kita menggunakan K dikalikan dengan MR kuadrat kan. Kemudian ini sendiri kan sama dengan K dibagi dengan R kan. Nah, apa yang hilang coba? Apa? Permisi. Iya, silahkan nak. Ya, ini R-nya kan bisa hilang nih. Ini hilang dengan ini kan. Lalu yang ini juga hilang dengan ini kan. Ya. Nah, sekarang berarti bisa lepas nih. Jadi ini W2 dikurang W1 dikurangi dengan M2A dikurangi dengan M1A ini sama dengan KMA. Yang ada A-nya pindahin semua. Jadi di sini berarti W2 dikurangi dengan W1 sama dengan KMA ditambah dengan M1A ditambah dengan M2A. Hanya boleh dikeluarin nggak? Bisa ya. Nah, M yang ini kita kasih masuk di depan ya. Di sini sebut M1, ini berarti M2, ini ditambah dengan K dikalikan dengan M katrol ya. Ini kan M katrol ya, M katrol. Nah, sehingga untuk mencari A-nya nanti berarti sama dengan B2 dikurangi B1 kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan K M katrol. Jadi lebih cepat nih, kalau kamu cari sebaiknya kalau ada soal pilihan ganda yang hubungan antara dua katrol, itu kamu cari percepatannya dulu. Setelah cari percepatannya dulu, kalau yang ditanyakan nanti adalah tegangan talinya, tinggal kamu tinjau mau benda yang mana gitu. Jadi apapun yang terjadi itu akan lebih gampang gitu. Sama aja misalnya lagi, ini kalau massa katrol tidak diperhitungkan, berarti ini tinggal ini 0 aja. Jadi kalau massa katrol, misalnya M katrol dianggap sama dengan 0 gitu. Berarti A-nya nanti sama saja dengan W2 dikurangi dengan W1, kita tinggal bagi dengan M1 ditambah dengan M2. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Waktu di kelas 11 enggak sedetail ini dijelaskan? Iya. Oke. Nah, jadi ini nanti penempatannya misalnya lagi ya, seperti ini. Nah, ada seperti ini, kemudian nanti ada benda di sini.
Atau misalnya satu benda, ada benda satu, kemudian ada benda lain di sini, seperti ini. Lalu bisa jadi lagi ini disambung lagi, seperti ini. Kemudian, ya nah, ada benda lagi. Seperti ini. Berarti ini ada 3 benda nih. Ada 3 benda ya. Ada 3 benda, jadi ini ada. Lalu ini kita pasang katrol lagi di sini. Ada katrol di sini. Lalu ada katrol lagi di sini. Lalu ini kurang jauh. Ya, seperti inilah. Nanti ini ada katrol lagi. Ini ke sini. Nah, yang ini, yang penting ya nanti kita cari gaya-gayanya dulu. Untuk yang di sini, ini ada gaya satu ke sini. Lalu ini ada gaya ini satu, kemudian ini ada gaya turun. Lalu ini ada ini lagi, ya. Ada lagi. Kemudian yang ini ada gaya lagi. Lalu ada, ini ada normal lagi. Ada normal ke sana. Anggaplah ada gesekan gitu ya. Ini ada gaya normal. Kemudian yang di sini ada W lagi. Nah, yang di sini kita sebut aja misalnya ini adalah benda pertama ya. Yang ini kita anggap benda 2. Yang ini kita anggap benda 3. Ini semuanya katrolnya gini ya. Biar nggak apa-apa ya, berantakan. Ya, jadi di sini berarti ini yang tegak lurus ini adalah W1. Ya, berarti yang ini ya, oke. Ini sudutnya kemiringannya adalah alfa. Maka ini adalah alfa ada di sini. Maka ini cos ini ya. Cos di sini berarti adalah W1 dikalikan dengan cos alfa. Yang ini berarti W1 dikalikan dengan sin daripada alfa kan. Untuk yang ini berarti ada W2, yang di sini adalah N2, ini adalah N1, lalu yang di sini adalah W3. Nah, keadaan ini anggaplah ini adalah massa katrol 1, M katrol 1, di sini adalah M katrol 2. Nah, kalau kalian mau menurunkan rumus tegangan talinya itu repot sekali. Jadi langsung aja ke A-nya dulu. Jadi ini masing-masing kan ada tegangan talinya nih. Ya, seperti ini. Sebut ini adalah T3, yang ini adalah T2, yang ini adalah T1. Di sini juga ada lagi sama aja, ini adalah T2 gitu. Nah, seperti ini kita cari A-nya dulu aja, jangan cari T-nya, repot. Untuk cari A ini kita tinggal langsung menggunakan apa? Sigma F dibagi dengan sigma M ya. Nanti kita tambahkan dengan massa katrolnya. K kali massa katrol. Nah, sekarang anggap dulu bedanya bergeraknya kemana kira-kira? Oh, misalnya yang W3 ini besar sekali, berarti ini akan bergerak ke sini. Ini dengan percepatan A, maka benda 2 ini kan bergeraknya ke kanan dengan percepatan A kan. Benda 1 ini kan berarti bergeraknya naik bidang miring dengan percepatan A. Lalu kita kasih tanda, yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Anggap ada gesekan. Kalau kita menganggap ada gesekan, maka kamu tinggal tambahkan di sini ada F1, kemudian yang di sini kita tambahkan dengan F2, seperti itu. Nah, berarti ini searah, maka B-nya positif. Abaikan tegangan tali, karena ini sesungguhnya saling menghilangkan. Gitu. Ya. Nah, abaikan. Nah, ini berlawanan arah. Benda 2 ke kanan, F2 ke kiri, maka ini berarti negatif. Kemudian yang ini, benda 1 naik bidang miring, W1 sin ke bawah, menuruni bidang miring, ini negatif. Lalu yang ini juga negatif. Nah, setelah itu tinggal tuliskan aja sigma F. Berarti ini W3 nih. W3. Ada lagi ada F2 gesekan. F2 dikurangi dengan F1 dikurangi dengan W1 sin daripada alfa. Kita bagi dengan massa, ada 3 massa benda. Berarti ini adalah M1 ditambah dengan M2 ditambah M3. Dianggap massa katrolnya beda-beda dengan K-nya juga beda-beda, nggak apa-apa. Berarti ini K1, M katrol 1 ditambah K2, massa katrol 2. Udah, seperti itu. Selesai. Nah, misalnya nanti kamu mau diminta berapa besarnya tegangan tali T1, ya nggak ada masalah. Untuk cari tegangan tali T1, berarti kamu pakai ini aja. T1 yang ke sana. A-nya ke sana, ini A. Lalu ke sini ada gaya, di sini ada B1 sin alfa.
Kemudian di sini ada F1, maka kamu menggunakan apa? Sigma F1 sama dengan M1A. Berarti ini positif, ini negatif, ini negatif. Jadi T1 dikurangi dengan F1 dikurangi W1 sin alfa ini sama dengan M1A. Berarti apa? T1 akan sama dengan apa? M1A ditambah dengan F1 ditambah W1 sin alfa. F1 itu berarti sama dengan mu kinetis ya kita pakai dikalikan dengan N1. N1-nya kamu ingat itu sama saja dengan W1 dikalikan cos ya. Jadi sama dengan mu K dikalikan dengan W1 dikalikan cos alfa. Jadi sistemnya kalau sistemnya beda lagi ya intinya itu sih kamu cari yang mana yang searah dengan perpindahan benda gayanya yang mana berlawanan arah gitu. Seperti itu. Oke, bisa ya dimengerti ya. Nah, nanti misalnya lagi ada soal yang ini ada katrol, iya. Nah. Tapi katrolnya nih di sini tergantung seperti ini, lalu ini seperti ini. Kemudian di sini ada benda lagi nih. Nah, ini ada benda di sini. Kemudian di sini ada katrol lagi. Lalu ini ada benda. Ini meja gitu ya, seperti ini. Nah, untuk keadaan ini, ya, untuk keadaan ini anggaplah benda 1, yang ini anggap benda 2. Ya, ini akan turun ke sana dengan percepatan A2. Yang ini, kalau ini turun, berarti ini ke kanan kan? Jadi ini percepatan, enggak mungkin ini bergerak ke sini. Kenapa? Enggak ada gaya yang narik kan? Nah, sekarang yang kuncinya itu adalah di A1 dengan A2. Ini kalau A1-nya bergerak 1 meter, kira-kira benda 2-nya bergerak berapa? Sama. Masa sama? Ini kan kalau bergeser 1 meter, ini bergeser 1 meter, tapi ini kan melingkar ke sini. Untuk benda ini, setengah meter, iya, ya. Kuncinya di situ. Jaraknya di sini 1 meter, yang ini turun setengah meter. Kalau begitu, percepatan A1 dibandingkan percepatan A2 lebih cepat yang mana? A1 lebih cepat daripada A2. Jaraknya A1 2 kali A2. Itu berarti percepatan A1 akan sama dengan 2A2. Ini kuncinya. Nah, untuk yang ini kita nggak bisa pakai rumus cepat. Kita harus turunkan dulu, ya. Kita harus turunkan. Dianggap nggak ada gaya gesekan, nggak ada masalah. Yang ini berarti nanti adalah T1, kemudian yang di sini ini adalah sama aja dengan ini ya, kita sebut T1. Ini T1, kemudian yang ini adalah T2. Nah, dengan catatan apa? Ini masa katrolnya nggak diperhitungkan gitu. Kalau masa katrol nggak diperhitungkan ya, berarti tegangan T1-nya ini sama, dan ini sama, T2. Nah, ini kan ada yang naik 2, turun 1. Itu berarti T2-nya nanti sama dengan 2T1. Ya, T2 sama dengan 2T1. Nah, ini harus kita turunkan satu-satu nih. Ya, kita turunkan satu-satu. Nah, untuk yang di sini ini ada W2 kan? Ada W2 ya. Berarti dari benda 2 atau mau dari benda 1 dulu boleh. Kalau kamu mau pakai gesekan ya nggak ada masalah. Berarti nanti di sini ada F gesekan. Jadi F1. Dari benda 1 yang ke kanan ini T1. Berarti ini positif, ini negatif. Maka di sini kita pakai sigma F1 itu akan sama dengan M1 dikalikan A1. Jadi ini adalah T1 dikurangi F1 sama dengan M1 dikalikan dengan A1. Maka T1 akan sama dengan apa? M1 A1 ditambah dengan F1. Simpan sebagai persamaan 1. Nah, kemudian masuk di persamaan 2 nih, ya, yang T2-nya nih. T2-nya di sini ya berarti kita menggunakan apa?
sigma F2 ini nanti sama dengan M2 dikalikan dengan A. Jadi ini berarti positif, yang ini adalah negatif. Maka W2 dikurangi dengan T2 sama dengan M2, di sini A-nya adalah A2 dikalikan dengan A2. Nah, kamu mau masukkan S1 sama dengan 2A2 atau A2 sama dengan setengah A1 boleh, terserah yang mana. Misalnya kamu mau pakai nanti yang dirubah yang di sini boleh, nggak apa-apa. Berarti nanti di sini T2 ini akan sama dengan berapa? M2, salah, W2 ya, W2. W2 dikurangi dengan M2 dikalikan dengan A2. Nah, T2-nya itu sama dengan berapa? 2T1 kan? Berarti naik ke sini. T2 kan sama dengan 2T1. Jadi 2T1 akan sama dengan W2 dikurangi dengan M2A2. Maka di sini T1 akan sama dengan apa? W2 atau T1-nya kamu ganti. Ini boleh, nggak apa-apa. Langsung diganti gitu ya. Boleh nggak ada masalah. Nah, T1-nya kamu langsung ganti dengan ini ya. Dengan ini. Berarti ini adalah 2 dikalikan apa? M1A1 ditambah dengan F1 sama dengan W2 dikurangi dengan M2 dikalikan dengan A2. Masukin aja. Berarti ini 2 M1A1 ditambah 2 F1 sama dengan W2 dikurangi dengan M2 dikalikan dengan A2. Nah, A2-nya ini kamu mau ganti dulu menjadi 2A1 boleh, atau A1-nya kamu mau ganti dengan 2A2 boleh. Tapi lebih gampang yang ini diganti ya. Jadi berarti ini jadi 4 M1A2 ditambah dengan 2 F1 sama dengan W2 dikurangi dengan M2A2. Ini pindahin sini. Maka ini 4 M1A2 ditambah dengan M2A2 ini akan sama dengan W2 dikurangi 2F1. Nah, dapat rumus smartnya ini. A2-nya keluar. Maka kita akan dapat berapa? A2 ini akan sama dengan W2 dikurangi dengan 2F1 ya, 2F1 dikurangi 2F1 ini kita bagi dengan apa? 4 M1 ditambah dengan M2. A2-nya kan keluar ini. Ini A2 dikalikan di sini berarti 4M1 ditambah dengan M2. Nah, seperti itu. Ya, ini akan sama dengan W2 dikurangi dengan 2F1. Nah, ini bisa dijadikan rumus smart ini. Jadi kalau misalnya lagi ada ketambahan lagi satu benda lagi di sini, ya, sama. Berarti nanti tinggal dikurangin apa? Ini tinggal dikurangi lagi dengan apa? Dengan 2F2. Ini berarti ditambahin lagi dengan apa? Oh, ini M3 ya, ini M3. M3 berarti. Nah, ini F3. Maka ini kita tambahkan lagi dengan 4M3. Seperti itu. Ini caranya menurunkan. Nah, ini dengan catatan apa? Masa katrolnya tidak diperhitungkan. Kalau masa katrol diperhitungkan lagi ya, nanti kita turunkan lagi rumusnya. Oke? Ya, jadi bisa ya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang yang mana lagi? Apalagi mau dibahas? Oke, ini di rangkaian RLC ya. Di rangkaian RLC, hambatan, ini lambangnya ini. Ini R. Kemudian ada induktor, ini adalah L. Kemudian ada kapasitor. Kapasitor ini C. Ini nanti kamu dapatnya itu di kelas 12. Nah, ini ada sumber arusnya adalah sumber arus bolak-balik. Nah, L itu adalah induktansi diri. Hambatan daripada L itu dinamakan dengan XL, namanya reaktansi induktor. Nilai daripada XR itu sama dengan omega dikalikan L, di mana omega itu adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu biasanya dalam radian per sekon ya. Bisa juga ini nanti sama dengan 2πf, boleh dikalikan L. Ini untuk mencari reaktansi daripada induktor. Kemudian reaktansi dari kapasitor itu disebut dengan XC. Nah, XC ini sama saja 1 per omega dikalikan C, di mana C itu adalah kapasitas daripada kapasitor. Satuan dari XL maupun XC itu sama-sama dalam omega. Kalau hambatan kan udah langsung ya, udah langsung. Nah, ini yang istimewa ya untuk rangkaian RLC ini. Kalau kita gambarkan fasornya, ya kita gambarkan fasornya seperti ini. Jadi kalau kita mengukur beda potensialnya ya, kita mengukur beda potensial. Di sini kita ukur
pakai menggunakan voltmeter gini ya, ini adalah V-nya, maka ini kita dapat VL. Lalu yang di sini kita dapat VL. Lalu yang di sini berarti kita akan dapat VC. Nah, gambaran dari fasornya untuk VR itu arahnya ke kanan. Ini VR. Kemudian VL itu arahnya ke atas. Sedangkan VC itu arahnya turun. VC. Nah, jika VL-nya lebih besar daripada VC, ini berarti rangkaiannya itu sifatnya adalah induktif. Induktif. Kalau VC-nya lebih besar daripada VL, berarti sifatnya adalah kapasitif. Jadi kalau VC lebih besar daripada VL, berarti sifat dari rangkaian ini adalah kapasitif. Tetapi jika VC sama dengan VL, ini maka terjadi resonansi. Resonansi. Nah, untuk cari VL sama aja. VL itu berarti nanti sama dengan I dikalikan dengan XL. Kemudian VC itu berarti sama dengan I kita kalikan dengan XC. Sedangkan untuk VR itu nanti sama saja dengan I dikalikan dengan R-nya, hambatannya. Nah sekarang, ya nanti kita tambahkan ulang lagi. Di sini VL arahnya VC VR ke sini, kemudian VL arahnya naik, lalu VC-nya arahnya turun nih ya. Jadi di sini adalah VL, yang ini adalah VR, kemudian di sini adalah VC, tidak sama ya. Nah sekarang ini kan ada ke atas ada ke bawah, berarti ada resultannya dong, ya kan? Resultannya kemana nih? Kalau VL lebih besar dari VC, kemana? Ke atas ya. Nah, dipotong ini ya. Nah jadi yang ini berarti adalah VL dikurangi dengan VC. Nah untuk mencari berapakah dayanya, ya tegangannya ya secara resultan, maka kita menggunakan ini vektor nih udah pakai Pitagoras nih ya. Ini adalah V-nya. Jadi V-nya itu tidak sama kalau di hambatan ada R1, ada R2, ada R3, ini ada R1, ada R2, ada R3, maka V-nya itu kan sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3 kan. Tapi untuk di rangkaian RLC yang ini dengan ini V-nya itu tidak sama dengan VR ditambah VL ditambah VC, tidak sama. Kenapa? Karena ini grafik fasornya ada di sini. Nah, berarti kita menggunakan ini Pitagoras ada di sini, ya. Yang satu ke sumbu X, yang VL dikurang VC itu ke sumbu Y. Maka V di sini itu nanti akan sama dengan apa? VR pangkat 2 ditambah dengan VL dikurangi dengan VC, ini dipangkatkan 2, ini dicabut akar. Jadi untuk ini. Nah sekarang V tadi, kalian ingat rumusnya, V itu kan sama dengan I dikalikan dengan R. Ini untuk VR ya. Tapi untuk hambatan total dari rangkaian RLC itu bukan R, melainkan kita menggunakan Z. Jadi ini sama dengan I dikalikan Z. Z itu adalah impedansi. Jadi ini adalah impedansi. Impedansi itu hambatan pengganti dari R, L, dan C. Nah, kalau dari sini ini kalikan Z ya, I kali Z. Nah, sekarang VR ini kan sama dengan I kali R. VL juga sama dengan I dikalikan dengan XL. Ini I kali XC. Semuanya kan ada I. Arus yang mengalir itu sama, berarti I-nya boleh keluar. Maka ini dikalikan dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC. Ini kita pangkatkan 2. I-nya boleh coret nggak? Boleh ya. Maka Z-nya sama saja dengan akar dari R pangkat 2. Ini ditambah dengan XL dikurangi dengan XC. Ini kita pangkatkan 2. Gitu. Oke? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ya, yang dicari adalah, ini aku gambarkan ulang lagi. Lalu kita sebut di sini ada titik A, kemudian ini ada titik B, lalu ini ada titik C, lalu titik D. Kalau cari VAB, ini gampang, berarti sama dengan VR. Kalau cari VBC, berarti sama dengan VL. Kalau cari VCD, berarti ini adalah VC. Tetapi kalau kita cari VAC, itu bukan sama dengan VR ditambah dengan VL. Kenapa? Karena R-nya ke sana, ini VR, kemudian VL naik. Berarti untuk VAC, ini akan sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Nah, kalau VBC ini juga tidak sama dengan
VL ditambah dengan VC. Kenapa? VL-nya naik, VC-nya turun. Ini VL, ini VC. Ini titiknya di sini. Berarti VBC di sini ini sama saja dengan VL dikurangi dengan VC. Itu bedanya. Rangkaian RLC dengan rangkaian hambatan biasa. Seperti itu. Nah, sekarang contohnya, itu contoh soal di situ. Itu ada apa saja? R, L, C. Ada R, L, C. R-nya berapa? 8 ohm. 8 ohm. Terus L-nya? 32. 32 M kecil ya, milihenry. Milihenry. C-nya berapa? 800. 800 mikro. Mikrofarad ya. Oke. Mikro atau piko? Mio atau P? Mio. Oke. Lalu sumber tegangan listrik bolak-baliknya apa? Berapa volt sama berapa apa? Ditanya beda potensial antara titik. Iya, cuman harus ada atau keterangan mana. Lihat. Oh, sumber tegangannya. Ini yang ditanya. Nah, ini berapa? 120 volt. Sumber tegangannya kan 120 volt garis miring 125. Yoi, radian per sekon ya. Nah, ini artinya adalah V-nya, PM. Lalu ini berarti adalah omega. Ya, kecepatan sudutnya. Nah, untuk ini ya, ditanyanya apa? Beda potensial pada titik M dan N. M dan N ada di mana? M-nya di mana? M antara R. Ini M. Ini. Ya. Ini M. Ya. Terus M. Ini. Oh, ini berarti langsung cari PR ya, cari PR. Nah, sebetulnya untuk cari PR, ini kalau kamu kalau nggak mau, ini kalau mau cepet-cepetan ya, cepet-cepetannya akal-akalan. Nah, iya oke. Ini kan selalu berlaku Pitagoras. Angka 8 itu pasangan Pitagorasnya biasanya dengan siapa? 8, 6, 10. Berarti ini adalah Z, ini adalah XL dikurangi XC, lalu ini adalah R-nya. Jadi Z-nya itu pasti 10. Tanpa harus kita mencari. Ya. Kalau tanpa harus kita mencari ya, berarti kita bisa langsung cari nih I-nya. I-nya berarti sama dengan PM dibagi dengan Z. Maka sama dengan 120 volt dibagi dengan 10. Sama dengan 12 ampere. Ini omega, gitu. Langsung ketemu. Jadi kalau cari VR berarti sama dengan I dikalikan R. Maka sama dengan 12 ampere kita kalikan 8 ohm. Berarti ketemu berapa? 96 volt. Seperti itu. Ini kalau cari langsung, akal-akalan. Nah, sekarang kan kita nggak mau pakai akal-akalan kan? Kita mau pakai rumusnya yang benar gitu ya. Ini ya benar, cuman ini kita sudah langsung. Biasanya seperti itu. Jadi kalau Z-nya 6, ya pas R-nya 6, berarti Z-nya pasti 10. Kalau misalnya R-nya 3, berarti Z-nya pasti 5. Karena 3, 4, dan 5 pasangannya itu. Nah, sekarang kita harus cari nih ya. Harus cari yang pertama kita harus cari XC kan. XC itu kan rumusnya tadi sama dengan omega dikalikan XL dulu ya. Omega dikalikan dengan L kan. Omeganya adalah 125. 125. L-nya adalah 32 milihenry. Berarti ini kali 32 kali 10 pangkat minus mili berapa? 3 kan? Ya. Henry ya. M kecil kan bukan M besar? Iya. Ya, oke. Nah, sekarang ini 32 dikalikan dengan 125. Jangan kamu ngaliin 125 kali 32 berapa? Langsung dikali-kali. Jangan. 32 itu berapa kali berapa? 4 kali 8 kan? Nah, sekarang 4 dikalikan dengan 125 itu berapa? 500 kan? 500 kali 8 berapa? Ya, 4.000 dikalikan 10 pangkat min 3 di sini berarti sudah dalam ohm. Ini ada radian per sekon ya. Ini kan udah langsung coret nih dengan ini. Berarti sama dengan 4 omega. Nah, seperti itu ya. Jadi belajar menghitung seperti itu. Jadi kita tanpa kalkulator pun kita bisa ngitung gitu. Nah, sekarang berikutnya XC. XC itu kan sama dengan 1 dibagi dengan omega C ya, omega. Oke, sama dengan 1 dibagi omeganya ini adalah 125. Ini radian per sekon, lalu ini 800 kali 10 pangkat min 6 farad. 10 pangkat min 6 naik jadi berapa? 10 pangkat 6, ya kan? 125 kali 8, itu kan 1000. 1000 ditambah 02, berarti berapa? 100.000 kan? Berarti 10 pangkat 5 kan?
Ini sudah dalam omega. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 5. 10 pangkat 1 berarti 10 ohm. Nah, kalau gitu kita cari X-nya, ini adalah XL dikurangi dengan XC, ini berarti sama dengan 10 ohm dikurangi dengan 4 ohm. Sama dengan berapa? 6 ohm. Ya. Nah, tadi R-nya itu sama dengan berapa? 8 ohm. XL dikurangi dengan XC, kita sebut aja X ini sama dengan 6 ohm. Untuk cari Z, tadi kan sama dengan akar dari apa? R kuadrat ditambah kita ganti lagi ini jadi X saja supaya cepat. Nah, berarti sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Ini omega. Iya, mudah kok. 10 kan? Jangan langsung nyari gitu. Nah, cuma kalau soal IC kita nggak bisa langsung gitu. Kalau R-nya sama dengan 8, lalu Z-nya sama dengan 10, nggak boleh. Gitu. Nah, setelah ini baru kamu cari impedansi. Tadi VM-nya sama dengan 120 volt. Berarti IM-nya, I maksimum, itu berarti sama dengan VM, kita bagi dengan Z. Maka sama dengan 120 volt dibagi dengan 10 ohm, berarti ini sama dengan 12 ampere. Kalau cari VR, berarti sama saja dengan IM dikalikan dengan R. Maka ini sama dengan 12 ampere dikalikan dengan 8 ohm berarti sama dengan 96 volt. Nah, ini kalau yang kita tanyakan adalah maksimum. Apa hubungannya maksimum? Itu dengan efektif. Jadi kalau yang diukur itu adalah yang efektif. Jadi ada V efektif juga. V efektif ini yang terukur. Nah, V efektif itu sama dengan V maksimum kita bagi dengan akar 2. Atau V maksimum sama saja dengan V efektif dikalikan dengan akar 2. Jadi harus ditahu juga yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ada kata-kata efektif berarti maksimum yang dicari. Nah, nanti di sini itu ada namanya daya disipasi. Daya disipasi itu adalah P efektif. Itu berarti sama dengan I efektif dipangkatkan 2 itu dikalikan dengan R saja. Ini untuk dayanya, daya disipasinya. Ya, ini. Ya, oke. Ya, pertanyaan? Oh, resonansi misalnya ya. Kalau misalnya terjadi resonansi ya antara dua buah lalu ditanyakan biasanya frekuensi resonansinya berapa? Kita anggap saja tadi misalnya L-nya itu sama dengan berapa tadi? Itu di situ? L-nya. Ya, L-nya 32 milihenry ya misalnya. Kemudian F-nya tadi sama dengan 8 mikrofarad, 800 ya. 800 mikrofarad. Ini terjadi resonansi. Resonansi. Lalu ditanyakan berapa frekuensi resonansinya? Sama dengan berapa? Nah, kalau dia terjadi resonansi itu berarti XL itu sama dengan XC. Jadi omega dikalikan L sama dengan 1 dibagi dengan omega C. Maka omeganya bisa lari ke sini. Omega pangkat 2 berarti sama dengan 1 per LC. Maka omega akan sama dengan akar dari 1 per LC. Omega tadi kan sama dengan 2 pi dikalikan F. Ini berarti resonansi. Resonansi sama dengan akar 1 per LC. Maka frekuensi resonansi ini akan sama dengan 1 per 2 pi kita kalikan 1 per LC akarnya. Nah, udah gini tinggal kasih masuk. Jadi belajarlah menurunkan rumus. Jangan langsung masuk angka di sini, jangan. Harus kita belajar sampai di sini supaya kita menghasilkan rumus-rumus smart. Rumus-rumus smart ini adalah rumus-rumus yang biasa diajarkan di bimbingan belajar. Kayak Giles, Gamma, apalagi gitu ya. Nah, ini diajarkan ini. Cuma kalau ditanya dari mana itu mereka nggak tahu. Jadi dari sini ini kita ajarkan konsepnya. Nah, ini kalau udah sari ya udah tinggal kasih masuk angka nih kalau udah gini. Ini 32 mili itu kan 10 pangkat minus 3 dikalikan dengan 800 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, frekuensi resonansinya nanti akhirnya satuannya ini pasti dalam hertz gitu aja. Nah, kalau udah seperti ini berarti tinggal masuk ini kan sudah urusan apa? Urusan dari matematika gitu ya, urusan matematika. Nah, ini berarti 10 pangkat 3 naik kan? 10 pangkat 3 naik, lalu ini coret dengan ini berarti 10 pangkat minus 4 ya. Berarti ini kali 10 pangkat 4. Kita bagi dengan ini 32, tetap aja nggak apa-apa. 32, lalu ini 8. 32 itu berapa kali berapa? 16 kali 2 kan? Lalu yang ini sama dengan 4 kali 2 ya. Nah, kan bisa keluar langsung nih. Ya kan? Jadi berarti 1 per 2 pi, akarnya 16 berapa? 4 kan? 2, 2, 4. Juga 4 lagi ya? 1 per 4. Kali akar di sini berarti 10 pangkat berapa? 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 yang keluar nanti akan 10 pangkat 6. Berarti sisa di akar 10.
Ya, 10 pangkat 7, 10 pangkat 6 berarti berapa? Jadi di sini F resonansinya ini akan sama dengan 1 per 2 pi kali 4 kali 4. Berarti keluar di sini adalah 10 kali 10 kali 10 kan? Akar dari 10. Kenapa aku bikin 10 kali 10 kali 10? Supaya bisa langsung bagi gitu loh maksudnya. Ya. Jadi ini kalau kita bagi ya, ini dibagi, ini coret dengan ini berapa? 5 kan? Ya. Nah, ini 5. Lalu ini coret dengan ini dan ini berapa? 25 ya. Kan 100 dibagi 4 25 kan? Ah, berarti 5 kali 25 berapa? 125 dibagi dengan 4 pi akar 10. Nah, tinggal nanti mau disederhanakan lagi seperti apa. Ini perhitungannya kalau dia terjadi resonansi seperti itu. Oke. Ada lagi?